teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita akan membahas tentang zona nyaman dan juga tentang passive income, teman-teman ya. Mungkin hari ini kelihatan wajah saya dan Rini capek sekali. Gak apa-apa ya, capek di wajah, tapi semangat kami tidak pernah padam ya. Setiap hari sepanjang malam sampai tidur pun di otak kami semua atomi. Yang ngigo pun bunyinya atomi. Ya, untung nggak ngigo. Kalau ngigo pasti bunyinya atomi ya. Oke teman-teman, hari ini kita membahas satu topik yang sangat luar biasa. Saya ingin tanya pada teman-teman semua ya, di sini kita boleh interaktif supaya kita semua bisa mengerti materi ini dengan baik. Teman-teman, siapa yang mau kenyamanan dan siapa yang ingin pertumbuhan? Menurut teman-teman lebih enak ada pertumbuhan atau kenyamanan? Silakan teman-teman. Kalau malas catat langsung jawab nggak apa-apa. Di sini kita santai aja. Pertumbuhan, tumbuh. Benar apa enggak? Atau karena Zoom aja kalau bilang kenyamanan tuh takut dicela temannya. Nah, jujur aja nih, yakin pertumbuhan. Saya nggak ada yang lihat di sini bilang kenyamanan nih. Pertumbuhan, benar, pertumbuhan. Oke, tapi kok nggak ada tim saya ya? tim saya kemana nih? Yang jawab orang lain semua nih. Oke. Tumbuh dengan nyaman kata Johnson ya, mau enaknya aja ya. Pintar jawabannya Johnson. Thank you responnya. Teman-teman, saya harap teman-teman menjawab dengan benar ya. Kenapa? Ada satu statement yang luar biasa dan itu memang benar. Percayalah bahwa di dalam kenyamanan tidak pernah ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan tidak ada kenyamanan. Itu yang harus kita tahu ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi memilih pertumbuhan, ingat, dalam pertumbuhan teman-teman tidak akan ada kenyamanan. Bersiaplah untuk berproses bersama kami, bersiaplah proses kita bersama Atomi, kita semua akan menuju satu titik yang luar biasa yang namanya passive income. Ya. Nah, sekarang kita sudah sampai membahas satu kata yang namanya passive income. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin tanya dulu teman-teman ya. Di sini nggak usah teman-teman malu, mungkin ada teman-teman yang baru saja di dunia multi level marketing, ya. Baru mendengarkan istilah-istilah di dalam dunia marketing ini, ya. Jadi mungkin kalau yang sudah biasa di dunia MLM, ya, sudah 3 tahun di Atomi, sudah sering ikut training, ikut Zoom, udah nggak heran dengan istilah namanya passive income. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang baru sehingga nggak mengerti satu istilah namanya passive income. Nggak apa-apa ya, supaya saya bisa menyampaikan materinya tepat dan teman-teman bisa mengerti. Di sini apakah ada yang masih belum mengerti tentang artinya passive income? Ada teman-teman? Ada yang nggak ngerti tentang passive income? Boleh, ini ya boleh di kolom chat nggak? Ya boleh di kolom chat atau langsung Bu Ika, saya belum tahu persis apa itu passive income. Sering dengar tapi saya nggak ngerti apa itu. Boleh supaya kita bisa benar-benar menyampaikan materi ini dan teman-teman bisa mengerti. Jangan sampai kita bicara panjang lebar teman-teman nggak ngerti apa sih sebenarnya didongengin ini, gitu ya. Oke, ada yang nggak mengerti? Semuanya mengerti? Semuanya mengerti. Tidak, Rini bantu baca chat ya. Nggak ada yang nggak mengerti? Nggak ada yang chat sih. Berarti kita anggap semua ngerti semuanya apa bedanya passive income dengan active income. Kalau mengerti, pertanyaan berikutnya, siapa yang percaya tentang passive income? Sekarang Anda mengerti, ya, tapi belum tentu semua orang percaya. Siapa yang percaya tentang passive income? Oh, saya percaya. Yakin, baru 2 orang. Yang lain ini kita semua total ada berapa orang? Ima, ada berapa nih? 146. 146. Di antara 146 ada berapa yang percaya ini? Ya, tentang passive income. Nah, saya harap teman-teman bisa percaya tentang ini, ya. Oke, percaya. Selesai pertanyaan percaya. Berarti saya anggap rata-rata percaya tentang passive income. Pertanyaan berikutnya, apakah susah mewujudkannya? Nah, teman-teman silakan jawab. Susah. Pasti. Apanya yang pasti? Pasti susah apa pasti gampang? Belum tahu caranya. Oke. Susah. Iya apanya iya? Ya susah maksudnya. Ya susah apa ya gampang? Oke, gampang-gampang susah gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Awalnya susah. Oke, thank you teman-teman.
Belum nemu polanya. Belum nemu polanya, belum nemu resepnya ya. Gak gampang Jadi kita tapi bukan mustahil. Sip. betul, oke. Nah, sekarang bagaimana mewujudkannya? Nah, teman-teman, saya percaya semua yang ada di sini tidak ada satupun di antara kita yang pengangguran. Ya, kalau pengangguran Anda udah pasti nggak di sini, karena yang di sini pasti atomian, gitu ya. Jadi, bagaimana cara mewujudkannya? Ini tidak akan terjadi di dunia profesional. Dalam arti apa? Selama Anda bekerja dengan orang lain, selama Anda disebut employee, walaupun direktur sekalipun jabatan Anda tidak akan menemukan passive income di sana. Kedua, Anda tidak akan mendapatkan ini kalau Anda posisinya itu buka toko, Anda punya pekerjaan profesional, konvensional ya, Anda punya salon, punya bengkel, punya apalah ya. Itu Anda tidak bisa dapatkan di sana. Pertanyaan berikut. Ikan nanya mulu hari ini ya. Karena tadi saya seharian udah ditanya, sekarang hari ini saya ingin bertanya terus. Selesai bertanya, selesai materinya hari ini. Oke. Pertanyaan berikut, mana yang lebih mengenaskan? Ya, punya toko ramai. Ini sama ya. Saya gabungkan yang konvensional dengan profesional. Anda punya toko, omsetnya miliaran, sehingga Anda bisa mendapat keuntungan 1 bulan, teman-teman, 1 bulan loh ya. 1 bulan sekitar 100-an juta lebih. Cuannya loh, cuan ceknya 100 juta lebih omset dengan 1 miliar. Karena biasanya keuntungan tuh sekitar 10-20%. Jadi saya anggap omsetnya 1 M, Anda untungnya 100 juta lebih lah ya kisarannya. Nah, dan atau kalau yang tenaga profesional kerja dengan orang, itu Anda bisa gaji 20-30 juta per bulan. Dibandingkan ya, kita atomian yang di sini ngos-ngosan, mungkin bagi teman-teman yang masih baru, ngos-ngosan kejar 5 juta per bulan. Mana yang lebih mengenaskan? Mereka tadi yang terima 100 juta lebih 1 bulan sama gaji 20-30 juta dibanding kita yang ngos-ngosan 5 jutaan per bulan. Mana sebenarnya yang paling mengenaskan? Mana yang lebih mengenaskan? Bisa jawab? Waduh, ini jawabnya gimana nih? Katanya ingin pertumbuhan. Ya. Nah, Lebih mengenaskan ya. yang mana? Kok jawabannya kita? Oh, kita yang lebih mengenaskan. Oh, yang 5 juta lebih mengenaskan ya. 1 juta. Oke. Nggak apa-apa, jawab aja teman-teman. Di sini saya nggak akan lapor Mr. Pak, nggak akan ada bonus yang dipotong. Kalau posisi saat ini kita sih, kalau ke depan nggak yakin. Kalau berhenti sekarang, kan banyak yang katanya anget-anget tai ayam. Nggak tahu sih tai ayam anget nggak sih? Atomi lebih ngenes. Ya, 150 juta. Oke, saya sudah menemukan 2 jawaban yang berbeda. Ada yang merasa yang terima 150 jutaan itu yang lebih mengenaskan. Ada yang merasa atomian dengan 5 juta per bulan itu yang mengenaskan. Oke, saya baru akan masuk ke materi kita hari ini. Jadi kita akan mencoba melihat mana yang lebih mengenaskan ya. Oke, saya akan mulai share screen. Saya sudah selesai kenyang bertanya. Dan saya mulai bertanya sekarang. Bisa, Ci, share screen-nya. Bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Oke teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ada 4 kuadran di dalam kehidupan kita selama Anda tidak pengangguran. Ya, Anda semua di sini pasti Anda atomians ya. Jadi teman-teman bisa melihat diri sendiri sekarang. Sekarang benar-benar mengerti posisi Anda itu di mana. Ya, mengertikan posisi Anda di mana. Sehingga Anda nanti bisa menemukan mana yang lebih mengenaskan ya. Oke. Dikatakan oleh sini kalau buku tentang 4 kuadran, saya rasa teman-teman akan tahu tentang Robert T. Kiyosaki. Silakan Anda baca, saya udah lahap buku dia, udah lahap semua bukunya, sampai buku saya hilang kembali, dan sekarang hilang lagi. Nah, tentang 4 kuadran ini sebenarnya sangat menarik teman-teman ya. Dikatakan kita semua, selain pengangguran, kita ada di 4 posisi ini ya. Posisi yang di sini disebut itu employee teman-teman. Berarti kita kerja dengan orang lain, kita staff di sini.
Mau dari staf yang namanya paling bawah, yang office boy, mau satpam, tukang parkir, sampai kita jenjang direktur yang masih terima gaji, ya, kecuali ownernya, kita disebut employee di sini, teman-teman. Di bawah ini kita disebut self employee. Nah, di sini sudah sering terjadi kesalahan. Sering sekali di antara kita merasa kita sudah sebagai bos, sudah merasa menjadi seorang owner yang nyaman karena sekarang udah terima 150 juta setiap bulan. Kita akan melihat apakah dia ini sudah benar kuadrannya, ya. Dan di sebelah sini kanan ini ada yang namanya business owner dan di sini ada yang namanya investor, teman-teman. Ya, ada 4 ini, ya. Nah, yang di sebelah kiri itu dikenal dengan namanya active income, teman-teman. Di sini namanya passive income. Apa sih namanya aktif, apa sih namanya pasif? Aktif berarti kita bergerak, kita melakukan kegiatan, kita melakukan aktivitas, ya. Nah, berarti di kuadran kiri Anda itu bisa mendapatkan uang apabila Anda kerja, apabila Anda aktif. Yang sebelah kanan itu pasif. Pasif itu artinya apa? Gak ngapa-ngapain, ya. Gak ngapa-ngapain, uangnya bisa datang. Wih, enak banget dunia yang di kuadran sebelah kanan. Ya. Jadi saya tekankan lagi, sebelah kiri orang yang harus bekerja baru bisa mendapatkan uang, yang sebelah kanan kerja atau tidak kerja, uang dia datang. Nah, kalau kita udah menitik beratkan ini rasanya klise sekali namanya passive income. Terlalu indah di dunia ini, ya, sehingga banyak orang yang percaya nggak percaya. Setiap bersenggolan dengan namanya bisnis MLM yang ditekankan passive income, mana sih passive income-nya gitu ya, rasanya klise sekali. Tapi hari ini saya menemukan jawaban teman-teman semuanya percaya. Saya nggak tahu benar nggak percaya apa nggak percaya ya, tapi saya menemukan jawabannya seperti itu. Saya harap teman-teman benar percaya, ya. Nah, tadi juga ada pertanyaan saya berikut, bagaimana mendapatkannya? Kalau Anda ada di sebelah kiri, Anda tidak akan pernah menemukan passive income. Ya, coba kita lihat mengapa? Mengapa yang sebelah kiri nggak bisa mendapatkan passive income? Ya, teman-teman, di dunia ini, apalagi sekarang 2 tahun terakhir ini di masa COVID, semakin kita bisa melihat yang namanya business owner, yang namanya orang menemukan celahnya, yang mengikuti sistem, yang menemukan jalan di periode apa? Bukan periode ya, di era ini mereka benar-benar menikmati passive income dan kaya makin kaya. Tapi kita bisa melihat teman-teman, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang terpuruk makin terpuruk. Tentu kita tidak mau ada di sana. Dan tentu kita ingin sebagai orang yang bisa menyelamatkan mereka. Kalau kita semua yang di sini sendiri belum mengerti dan belum ada di zona yang benar, bagaimana kita bisa menyelamatkan teman-teman kita yang tenggelam, ya. Nah, kenapa mereka bisa tenggelam? Kita lihat ya. Employee ini, ya, mereka yang ada di sini orang-orang yang sangat mengerikan, teman-teman. Sangat mengenaskan. Mereka di sini yang mengenaskan. Kenapa? Karena teman-teman 95% orang yang ada di sini, persen saya terbalik. 95% di sini dikuasai ya oleh mereka yang 5% di sini. Jadi ini menguasai ini. Jadi kita ini, Anda semua kalau masih ada di sini, Anda dikuasai oleh mereka yang ada di sini. Ya, employee bagaimana cara dia mendapatkan uang? Sesuatu yang kita dapatnya uang ini ada sesuatu yang kita korbankan baru bisa dapat uang, teman-teman. Ya. Nah, employee ini mereka menukarkan waktu mereka untuk mendapatkan uang. Mereka bekerja, teman-teman. Dan waktu mereka lamar pekerjaan, itu bos sudah bilang, oke Rini, saya akan beli waktu kamu 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kamu milik saya. Nggak ada acara Rini ya. Bos, waduh, anak saya ulang tahun nih jam 10 saya mau ada acara, nggak bisa. Ya, nggak ada acara itu. 8 jam kamu milik saya. 8 jam kamu bekerja untuk saya. Jadi untuk menemukan, mendapatkan gaji itu teman-teman, Anda bekerja mati-matian. Di sini Anda bisa lihat, kalau Anda bekerja di usia produktif Anda, ya, jadi range usia kita teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman melihat, ya, di sini ya, di sini range kehidupan kita. Di sini kita ini di sini mulai dari kecil sampai kita usia 20, ya, dari Anda lahir. Kemudian di sini sampai usia Anda 60 lah saya anggap.
ya 40 tahun. Kemudian di sini Anda disebut tua, Anda manula di sini ya sampai usia 80 lah kita anggap ya. Teman-teman, usia yang terbanyak ada di mana? Ada di sini. Nah, berarti usia kita ini paling banyak ini ada di sini. Anda di mana? Anda ngapain? Ya 40 tahun ini adalah usia emas Anda. Kenapa dibilang emas? Karena di bawah 20 ini kita masih sekia, teman-teman. Masih anak-anak. Ya, kalau Anda bekerja keras di usia 5 tahun, 7 tahun Anda dikejar Kak Seto ya. Ya, anak-anak nggak boleh kerja. Ya, kita nggak boleh. Ya, kita ngomong 18 lah ya, sudah punya KTP, tapi kita bulatin biar gampang hitungnya ngomong 20. Karena di bawah itu kita masih kuliah, ya, masih sekolah. Nah, di bawah ini kita ini masih anak-anak, teman-teman. Ya, belum bisa diajak untuk berpikir dengan benar. Usia di mana Anda benar-benar menjalani kehidupan Anda, di mana Anda mulai mengerti bagaimana mencari uang. Mencari selembar 1.000 rupiah ini nggak gampang, teman-teman. Ya, Anda berdiri di jalan tuh belum ada ketemu orang yang kasih kita 1.000 rupiah. Nah, terus 60 ke atas ini kita disebut udah tuir. Tenaga Anda udah tenaga sisa-sisa. Ya, karena udah usia di atas pensiun. Syukur kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas. Karena kita bisa melihat di Atomi ya, tiap kali kita mengikuti Sukses Academy Global dari Korea, yang menduduki Crown Master ya, yang naikin Imperial, mereka usia 70. Waktu beberapa bulan yang lalu ya, yang naik Crown itu usia 80 loh teman-teman. Gila kan? Nah, itu nggak main-main teman-teman. Ya, jadi tetap membuka peluang untuk kita. Tapi kita ngomong yang pada umumnya di 40 tahun ini ya, masa emas kalian di mana tenaga dan konsentrasi pikiran Anda masih maksimal sekali bisa dikerahkan. Anda pakai untuk kehidupan siapa, saya tanya. Rata-rata kita semua itu digunakan ini untuk bangun aset orang lain. Bukan aset Anda. Itu kalau yang mengikuti Zoom kita yang vision yang saya bilang menempatkan malas dan rajin Anda pada tempatnya, disinilah kita bicara. Kalau Anda rajin sebagai employee, wah bangga sekali ya. Dulu saya kerja datang sebagai staf biasa, sekarang saya sudah saya rasa saya percaya 2 tahun lagi saya akan naik jadi direktur. Wah gitu ya, direktur. Wah bangga sekali. Ya. Nah, selama Anda di sini, Anda diperas habis-habisan untuk membangun asetnya ini. Yang kerja Anda di sini, Anda pasti bos Anda tuh ada di sini. Ya, orang-orang di employee ini ya dikasih segala macam fasilitas. Kenapa si employee ini dari staf biasa bisa hampir menjadi direksi atau menjadi senior manager? Ya, mengapa? Mengapa orang ini bertahan? Ya, banyak teman saya dari lulus sekolah, lulus kuliah bersama saya, kerja di satu perusahaan sampai hari ini mereka mau pensiun dini ya, bulan Mei mereka ada rencana yang mau pensiun, atau kalau enggak berarti mereka akan tambah 5 tahun lagi untuk pensiun. Gila aja di satu perusahaan loh. Ya, Betama. Apakah hebat? Bagi saya itu mengenaskan. Ya, bagi saya itu nggak ada hebat-hebatnya. Kenapa? Mereka bisa bertahan sekian lama itu karena si ini yang membuat ya, si owner ini akan membuat kita di sini yang dikuasai. Jadi Anda ingat ya, Anda ingat selama Anda sekarang yang masih kerja di kantoran, apapun posisi Anda ingat Anda dikuasai mereka yang ada di sini. Kenapa Anda masih betah dan berduduk di posisi Anda? Karena perusahaan Anda membuat Anda merasa untung saya kerja di sini loh Ida. Untung saya kerja di sini ini. Kenapa? Wah, saya melahirkan ditanggung. Kan sekarang rumah sakit mahal. Kemarin saya 3 anak brojol operasi semua. Rencana saya tambah 7 anak. Karena kenapa? Semua ditanggung kantor ya. Brojol operasi tanggung semua. Ya, anak sakit ditanggung. Ya, bensin ditanggung. Biaya tol ditanggung. Sampai pulsa saya semua ditanggung. Teman-teman, berapapun Anda dikasih oleh perusahaan, tidak mungkin ya yang mereka kasih lebih besar daripada apa yang sudah Anda bangun untuk aset mereka. Nggak mungkin. Justru Anda disodorin semuanya itu supaya Anda merasa
untung saya ada di sini, maka saya akan mengabdi habis-habisan. Ya, nah jadi mereka ini menukarkan waktu mereka habis-habisan untuk bisa mendapatkan uang ini. Makanya tidak heran mereka ini semakin yang tinggi posisinya, mereka semakin gak ada waktu. Kenapa? Gaji Anda dikasih berdasarkan tingginya tanggung jawab yang diminta dari Anda. Ya, ya kalau Anda sudah posisinya tinggi, Anda dikasih gajinya tinggi, tapi tanggung jawab Anda sangat tinggi. Direksi kalau sampai perusahaan itu napa-napa, yang dipenjara, yang ditangkap nggak mungkin stafnya, direksinya yang dicomot, dibawa sidang. Tanggung jawab di pundak dia itu sebanding dengan gaji yang mereka terima. Sudah seperti itu konsekuensinya, ya. Oke. Kemudian, oke, sekarang ada ya tadi yang kerja mati-matian mau sampai dia usia pensiun, menghabiskan 40 tahun masa emasnya ini untuk membangun aset orang lain. Tapi ada segelintir orang yang merasa nggak betah. Nah, di sini ya udah mulai banyak. Capek gua termasuk saya dulu seperti itu, ya. Jadi suami saya dulu kan juga kerja dengan orang ya. Saya juga dulu kerja dulu kami semua ada employee. Nah, di satu kondisi ada yang merasa gua nggak mau kerja lagi sama orang, gua mau buka usaha sendiri, ya. Karena kalau kita merasa buka usaha sendiri, berarti kita udah bos. Berarti saya sudah lebih maju dibandingkan kemarin saya kerja sama orang. Kita kerja, apakah benar? Ya, di sini pasti banyak teman-teman ya yang dulunya kerja sama orang, sekarang udah punya usaha sendiri. Sekarang saya udah punya catering, saya udah nggak kerja lagi catering, saya rame. Ya, wah pokoknya rame deh catering, saya nggak pernah putus katanya. Ya, apalagi yang bikin kue, bikin semua ya. Wah ini Lebaran gila-gilaan. Ya, wah rame banget. Apakah Anda di area yang bisa membawa Anda menjadi passive income? Tidak. Jawaban saya sangat tegas, tidak teman-teman. Kenapa? Karena sama. Anda untuk mendapatkan uang itu sama dengan menukarkan waktu Anda untuk mendapatkan uang. Enggak ada bedanya Anda dengan atas. Sama. Jadi Anda ingin tahu apakah Anda ada peluang untuk mendapatkan passive income atau tidak, Anda tinggal lihat apakah uang yang Anda terima ini Anda tukarkan dengan apa. Selama Anda mentukarkannya dengan waktu, berarti Anda tidak mungkin passive income. Kenapa? Berarti kalau Anda tidak tukarkan dengan waktu, uang itu nggak ada. Kalau Anda berani, kami ajak yuk jalan-jalan yuk, sekarang yuk udah jalan Lebaran ya, yuk sekarang ya, yuk kita jalan ke Bali seminggu. Padahal bisnis Anda adalah catering, ya mestinya banyak terima orderan bikin ketupat, rendang, kue untuk jalan Lebaran. Anda nggak mungkin berani berangkat. Kenapa? Karena ini adalah momentum Anda untuk naikin omset. Ya di luar hari raya, mau Imlek kah, ya mau Natal kah, mau hari raya Idul Fitri, hari raya apapun, dagangan saya masih terjalan. Tapi per momen ini lagi omset naik-naiknya. Nah teman-teman, berarti Anda tidak mungkin berani ikut kami cabut jalan-jalan. Kenapa? Karena ada waktu yang Anda tukarkan untuk mendapatkan uang itu. Anda yang catering, Anda bangun subuh ya, mengerjakan orderan semua ya, Anda kerja mati-matian, Anda nggak berani, hujan ya, wah ngantuk banget nih, gue tidur deh hari ini, nggak usah ke pasar deh, nggak masak Anda, nggak, catering Anda nggak jalan hari itu, nggak bisa, nggak ada bahan, ya nggak bisa. Jadi apapun yang di sini, kalian adalah di areanya active income. Dan active income ini dikatakan apa? Ini hanya ada dua pilihan bagi mereka ini. Mereka ini tidak boleh memiliki yang seperti Terry Johnson bilang, zona nyaman tapi ada pertumbuhan, ya. Teman-teman di sini orang-orang yang ada di kuadran kiri itu adalah pilihan mereka adalah mau banyak uang atau banyak waktu. Yang banyak uang sudah pasti miskin waktu. Yang banyak waktu sudah pasti miskin uang. Itu sudah hukumnya teman-teman. Kalau teman-teman sering mendengarkan Mr. Park sharing di dalam ini dia, namanya hukum bisnis, ya hukum sukses itu yang judulnya udah hukum itu udah baku. Namanya udah hukum itu udah begitu, nggak bisa diubah. Ya, contohnya apa? Anda jadi employee. Kalau Anda ingin yang bisa kapan aja cabut ya, jam 5 kabur ya, bisa cuti nanti minus segala macam suka-suka Anda, ya Anda jadikanlah posisi Anda sebagai staf biasa. Salary Anda nggak mungkin sama dengan manajer Anda. Tapi tanggung jawab waktunya adalah lebih banyak disita dari manajer Anda. Pikirannya, tanggung jawabnya, manajernya lebih berat daripada kamu yang staff. Sama juga dengan direksinya. Ya, mereka jauh lebih sibuk, lebih pusing.
Tapi secara salary ya mereka jauh lebih besar daripada Anda yang staff. Nah, yang staff ini punya waktu lebih banyak, tapi punya uang sedikit. Ya, mereka yang punya apa namanya jabatannya tinggi, yang manajer segala macam ya. Liburan sekolah kalau mereka gajinya lumayan, Anda lihat namanya liburan sekolah yang berangkat jalan-jalan tuh siapa? Nggak mungkin suami, istri, dan anak. Lebih banyak istri dan anak. Bapaknya tetap ngantor. Ya, tetap ngantor. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa. Mereka banyak uang. Anak istrinya bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa. Mau jalan kemana, bisa. Tapi dia nggak ada waktu untuk menikmati bersama keluarganya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan uang tuh supaya istri dan anaknya bisa jalan-jalan, dia tukarkan dengan waktu dia. Itu yang dia bayar. Ya. Nah, terus yang di bawah, saya kan udah tidak kerja sama orang lain, saya sudah punya usaha saya sendiri, ya. Nah, yang punya usaha sendiri sama. Kalau omset Anda besar, ya kalau keuntungan Anda besar, ini Anda semakin tidak ada waktu. Semua di sini, ya. Barusan di sini saya ada member juga di sini namanya Laurencia ya. Dia pengusaha yang sukses. Kenapa masih butuh diatomi? Karena dia mulai menyadari hal ini. Sukses, usahanya sukses. Saya tadi WA, Cece, jangan lupa Zoom. Aduh, saya nggak sadar, baru ingat ini ternyata udah jam 8 lebih ya, saya masih di toko. Nah itulah teman-teman, ini hujan, alangkah enaknya kita di rumah, itu masih di toko. Ya, ini satu contoh yang ingin saya share kepada teman-teman. Ya tokonya rame, tokonya omsetnya luar biasa. Makanya dia baru bisa segitu sibuknya di toko. Tapi sebaliknya, kalau Anda merasa pengen punya waktu yang banyak, tapi Anda adalah seorang usahawan yang konvensional, Anda punya toko, punya salon, ya, punya bengkel, punya apalah judulnya yang konvensional. Kalau Anda merasa saya pengen punya waktu, saya pastikan berarti usaha Anda itu omsetnya nggak ada. Sehingga Anda punya waktu main catur, ya kenapa? Karena nggak ada yang datang ke toko Anda. Tidur siang di toko pun bisa. Kenapa? Sepi tokonya. Sudah seperti itu hukum teman, sudah seperti itu hukumnya teman-teman. Kalau Anda memilih untuk kaya waktu, Anda akan miskin uang. Kalau Anda memilih kaya uang, Anda akan miskin waktu. Ada lagi contohnya. Orang tua saya dulu usahanya kan toko obat dan peralatan alat medis juga ya, karena saya kan di daerah. Jadi kalau ada yang butuh alat medis, misalnya kursi roda, alat tensi segala macam, kita ambil dari yang Glodok lah, ada ya, ada langganan kita di Glodok. Di Glodok teman-teman bisa lihat encim-encim sana ya, betapa sibuknya. Anda jangan lihat kios dia yang begitu sumpek ya. Saya kalau ke sana rasanya napasnya susah. Aduh, duduk di satu petak itu dengan meja ya kayaknya semua penuh barang kan di belakangnya semua. Mereka tiap hari hidup mereka tuh nggak pernah melihat dunia teman-teman. Tapi duitnya banyak teman-teman, duitnya banyak, bukan banyak lagi, banyak ya. Datang mereka hanya tahu duduk depan laci itu, wah ya perdagangan mereka luar biasa. Nanti malam pulang lagi setiap hari begitu. Mereka hanya melihat uang, tapi mereka tidak bisa menikmati uangnya. Anda tahu siapa yang memakai uangnya? Anda tahu siapa yang memakai uangnya? Uangnya dia simpan di bank, ya. Banknya uangnya itu bukan ratusan juta, bukan miliaran. Sudah bisa ada yang punya ratusan miliar di bank. Yang memakai duit mereka itu yang punya bank, memutarkan uang yang kita store di situ mereka untuk mengembangkan bisnisnya lagi. Ya untuk jadi si B ini memakai uang yang disetor yang ditabung oleh AI ini yang diglodok ya, yang duduk 4 nggak bisa nikmatin nikmatin untuk liburan, yang muterin di sinilah. Ya untuk apa? Muterin bisnisnya yang makin besar ini yang ada di area ini. Memperkerjakan siapa? Memperkerjakan saudara-saudara mereka lagi lah. Ya, duitnya dari mana? Oh, dari orang-orang ini lagi lah yang setor. Ya, ya udah itu aja dunianya ya, teman-teman. Jadi Anda nggak mungkin bisa bergeser karena perputaran uangnya udah seperti itu. Ya, jadi langganan papa saya ya, dia sering lihat itu ya, status saya dan foto saya ya di saat saya ke luar negeri. Dia bingung, saya lihat saya jalan-jalan terus ya, saya ke luar negeri, ke ini ke itu ya. Ika kamu kerja apa sih, kamu bisnis apa sih gitu ya. Terus saya dari dulu udah di network ya. Terus dia bilang, saya nggak pernah loh jalan-jalan. Dia lulusan dari Amerika teman-teman. Lulusan dari Amerika. Di San Francisco. Pulang puluhan tahun pegang tokonya itu.
pegang tokonya dan maju teman, kaya teman-teman. Tapi dia bilang, saya nggak pernah lo nikmati liburan, saya nggak pernah lo liburan, enak ya Kak jalan-jalan. Rasanya apa ya? Dalam hati saya, kasihan teman-teman, mengenaskan. Itu jauh itu ya omsetnya itu gede sekali, mungkin income-nya setiap bulan pasti ada 150-200 juta teman-teman. Tidak mengerti namanya jalan-jalan itu seperti apa, rasanya seperti apa. Kalaupun mereka jalan-jalan, mereka nggak akan bahagia teman-teman. Kenapa? Mana berani, ya. Kalau pergi namanya udah ke Eropa, nggak mungkin kita pergi yang namanya waktunya sedikit. Kenapa? Karena kita udah capek naik pesawatnya lama, pengennya lamaan liburannya gitu ya. Nah, tapi kalau mereka libur 2 minggu, mereka stres teman-teman. Jadi beda dengan kita yang ada di dunia network marketing, di dunia orang yang mengenal passive income. Kalau mereka yang aktif income, mereka liburan 2 minggu bukannya happy teman-teman, mereka stres. Yang happy siapa? Anak-anak mereka. Hai, ya mama beli ini, beli itu, anak-anaknya shopping, anak-anaknya menikmati, orang tuanya stres. Kenapa? Bayangin itu toko mereka tutup. Mereka nggak mungkin berani buka teman-teman. Kenapa? Karena biasanya konvensional mereka tidak ada sistem. Sehingga takut itu kecuri dengan stafnya. Mereka nggak akan percaya. Jadi mereka memilih tutup. Nah, tutup kerugian 1 hari dikalikan 14 hari itu udah kerugian bagi mereka. Mending hanya rugi itu. Tapi sangat membahayakan. Kenapa? Karena sebelah-sebelah dia itu buka tokonya. Pelanggannya yang datang itu bisa pindah, bisa kehilangan pelanggan. Buyer besar itu bisa pindah teman-teman. Itu yang mereka takutkan. Jadi mereka jalan-jalan itu stres. Maka itu yang ditanyakan saya. Ika enak ya jalan-jalan. Apa sih rasanya jalan-jalan? Saya nggak pernah loh. Saya merasa sedih sekali pertanyaan itu ya. Nah itulah ya teman-teman. Nah jadi itu adalah pilihan mereka. Sekarang bagaimana yang ada di sini? Sampai di sini saya sebelum lanjut saya tanya pada teman-teman. Siapa yang di antara teman-teman yang masih di posisi E atau di S di bawah? Silakan teman-teman. Apakah sekarang sudah menemukan mana yang mengenaskan? Mungkin belum ya karena kita belum masuk kuadran B. Ada yang masih di S dan E, nggak usah malu teman-teman. Ini kita nggak bilang nanti Anda diakomi itu langsung tiba-tiba mendadak lepaskan employee Anda, langsung melepaskan konvensional Anda. Tidak ya, karena kan dapur tetap butuh ngepul. Atomi masih perlu kita perjuangkan. Masih ngos-ngosan 5 juta per bulan. Nggak langsung terima 20 juta per bulan. Jadi Anda masih ada di dunia kiri nggak apa-apa. Cuma saya pengen tahu siapa, apakah teman-teman masih, siapa di antara teman-teman seperti ini. Supaya akan menemukan penguatan nanti ya. Siapa teman-teman silakan. Pak Tri, Bu Lisa, Bu Sinta, Bu Diana, Pak Setiawan masih di EJ, Pak Doni, ya masih di E, Bu Asti. Oke ya. BS kuliner. Oke, thank you teman-teman atas kejujurannya ya, Bu nggak masalah. Malah sangat bangga dan sangat luar biasa Anda yang ada di kuadran kiri ini sekarang mulai melirik yang ada di kuadran kanan ya. Kuadran kanan sekarang semua orang setelah tahu nantinya semua pengen ke B. Ya, dari sini S ini pengen ke B, dari yang E pun pengen ke B. Ya, semua pengen. Nah, pertanyaannya apakah Anda mau diproses? Ada di B ini itu adalah tempat yang sangat nyaman, ya enak sekali, tapi perlu diproses, ya perlu diperjuangkan. Orang B ini, mereka business owner ini, ya jangan bilang saya kan kerja sendiri yang S ini, ya kan saya nggak kerja sama orang lain, saya kan business owner terhadap bisnis saya sendiri, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah business owner yang memiliki sistem, yang memiliki passive income. Nah, di sini membedakannya apa? Membedakannya tinggal kita lihat kantong kita masuk uangnya lewat mana. Kalau masuk uangnya masih menukarkan waktu Anda, berarti Anda ada di owner yang di sebelah kiri, yang active income. Kalau yang business owner sebelah kanan, mereka bukan lagi menukarkan waktu mereka, tapi sistem. Nah, teman-teman, selamat untuk berapa orang kita di sini, Rin? Ada berapa? 191, Ci. 191? Ya. Oke, selamat kepada teman-teman semua. 191 teman-teman yang ada di sini. Anda semua adalah orang yang sudah ada di kuadran kanan. Tepuk tangan untuk Anda. Ya, tepuk tangan untuk diri Anda semua. Bayangkan, dengan era ini, teknologi ini, atom ini, dengan sekejap hanya kasih KTP kepada sponsor Anda, tiba-tiba Anda sekarang sudah ada di kuadran sebelah kanan.
Ya, yang tadi bilang susah untuk mengejar passive income. Nah, ini kita akan menjelaskannya ya. Nah, Anda sudah ada di sebelah kanan. Anda menukarkan sistem untuk mendapatkan uang. Yang transfer bonus kita, yang kita lihat ya, kalau teman-teman yang sudah mulai menjalankan bisnisnya, Anda buka website atau buka app, Anda melihat My Office, Anda lihat PV-nya masuk, Anda melihat member-member belanja, ada PV, terus di pairing, segala macam. Itu sistem, teman-teman. Betul nggak? Sistem yang menghasilkan uang untuk Anda. Nah, jadi kita harus ada di sini. Jadi yang menghasilkan uang kita adalah sistem, teman-teman. Bukan waktu. Mengapa? Makanya inilah yang disebut passive income. Anda kerja tidak kerja nantinya Anda akan dapat uang. Tapi, nah ini lagi teman. Tapi Anda ingat-ingat kata tapinya saya ya. Kalau Anda ada di dunia employee, Anda dengan penuh kesadaran tidak akan ada passive income. Anda penuh kesadaran bahwa gaji yang Anda terima itu Anda harus datang dan menjalani tugas Anda, tanggung jawab Anda selama 1 bulan baru berhak terima gaji. Anda sadari itu. Dan Anda pun menyadari tidak bisa minta orang lain menukarkan posisi Anda. Anda nggak bisa bilang adik saya, Dek, tolong dong ke kantor Mami, ke kantor Cece. Cece hari ini capek deh, kamu aja deh yang masuk kantor Cece, gantiin kerja Cece. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada posisi kamu ini, kamu suruh orang lain yang kerjakan. Dan kamu pun dengan penuh kesadaran kamu akan mengerjakan sampai usia pensiun. Kamu akan kerja seumur hidup. Mau ada badai, hujan apapun, Anda masuk dari pagi, pulang malam. Tiap hari Anda bayangin. Sampai 40 tahun Anda lakukan itu. Bosen nggak? Bosen. Ya, capek nggak? Capek. Ya, Anda lakukan. Tapi Anda tidak pernah komplain. Anda tidak pernah marah pada bos Anda. Anda tidak pernah marah kepada walaupun Anda capek. Anda tidak pernah, karena Anda tahu bahwa ini Anda harus lakukan untuk mendapat uang. Sama dengan yang S di bawah ini. Anda tahu Anda tidak mungkin bisa mensuruh orang lain menggantikan posisi Anda. Jadi seumur hidup malah ini nggak kenal pensiun ya, karena nggak ada yang menggeserkan posisi Anda. Jadi jaga toko sampai tumbang. Sampai sudah tidak kuat kaki tangannya turunkan lagi ke anaknya ya. Jadi ini yang ini lebih mengenaskan. Kerja seumur hidup sampai tumbang, teman-teman. Ya, sampai tumbang. Selama nggak tumbang, orang tua yang buka toko nggak mungkin dia itu nggak mau ke tokonya lagi. Dia akan tetap ke toko. Nah, tapi karena dia tahu tidak ada passive income, dia tidak pernah ngoceh dan tidak pernah merasa capek. Dia tetap lakukan itu. Nah, dengan perbandingan yang di sini, mentang-mentang Atomi bilang ada passive income, mentang-mentang bilang di Atomi ini nanti sistem yang menghasilkan uang, ya baru kerja, ini berkaitan yang Padara yang dibahas ini kemarin ya, mentang-mentang kerja baru 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, teriak kepada sponsornya, ya, Bu Aprinda atau Bu siapa Julia, siapapun lah ya, aduh susah deh Atomi, gue nggak bisa nih setahun, gue udah setahun nih nggak ada member yang jalan, nggak ada member, ya gitu. Kenapa kamu nggak jalan lagi? Iya, bahwa saya nggak jalan, bahwa saya nggak bisa menduplikasi saya, bahwa saya nggak belanja nih, KTP doang yang masuk. Anda baru 1 tahun ada, tapi kok ini kok nggak bisa jalan sih member saya? Kok saya nggak ada income sih? Kok saya nggak ada pairing sih? Ya, karena sistem ini ya ada potensi, ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan passive income, banyak orang jadi demand-nya tinggi. Jadi banyak orang yang terlalu menuntut karena ada kemungkinan itu. Belum ngapa-ngapain, ya tadi semua yang jawabnya susah, di sini bukan jawabannya. Anda bisa bandingkan apakah Anda memilih bekerja seumur hidup di employee ini dengan kenaikan gaji yang nggak naik-naik, paling tinggi naik pun nggak nyampe 10%, ya 5% mungkin. Ya, Anda tinggal hitung kenaikan gaji Anda. Kalau Anda 20 juta 1 bulan, ini udah gede banget ya, jarang loh Anda yang gaji 20 juta. Saya udah ngomong cakepnya 20 juta. Ya, 20 juta 1 tahun, kalau Anda naik gaji 5%, Anda tinggal hitung. Mau kerja berapa puluh tahun, apakah setelah 40 tahun ini Anda akan terima gaji 100 juta per bulan? Nggak mungkin. Anda perjuangkan kerja mati-matian dalam semasa usia emas Anda pertaruhkan, Anda tidak, kadang sudah 40 tahun kerja pun nggak nyampe gaji 20 juta, teman-teman. Bagaimana Anda bisa bilang passive income di sini susah? Anda baru mengerjakannya 1 tahun, 2 tahun.
Ya, itu. Jadi karena sifat manusia seperti itu. Sekali ada peluang, nuntutnya terlalu over. Saya selalu bilang pada teman-teman, apanya yang susah? Coba kamu bandingkan mereka yang ada di sini dan mereka yang ada di sini. Mereka ini akan kerja seumur hidup. Bukankah kalau kamu di toko kamu ini, kamu juga mengerjakan pekerjaan kamu seumur hidup? Mengapa di sini hanya bangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda udah bilang susah dan Anda give up? Ya, di sini teman-teman, ini di sini yang pindah ke sini ada 3 pilihannya. Ada 3 cara. Kita lihat ya. Sekarang kita semua ingin pindah ke sebelah kanan B. Ada 3 cara. Kita lihat cara mana yang paling memungkinkan untuk kita. Ya, kita di sini fair-fair aja, nggak ada pemaksaan. Makanya kita lihat. Cara pertama, konvensional teman-teman. Jadi, teman-teman yang ada di sini, yang S sebelah kiri, ada kemungkinan bisa pindah ke sini, ya. Tapi pertama, kalau bicara modal itu mengikuti kemampuan uang Anda, ya. Biasanya ini disebut kecil atau besar kembali ke kita. Kalau Anda ada uang, kalau Anda mau buka satu restoran misalnya ya, Anda pintar masak buka restoran. Kalau Anda ada uang, nggak mungkin Anda buka warung dengan kios kecil yang modalnya hanya 20 juta, nggak mungkin. Sampai Anda hanya buka buka warung makan 20 juta, berarti kemampuan uang Anda mungkin hanya ada 50 juta duit Anda, sehingga Anda udah pertaruhkan 25 juta. Jadi sebenarnya tetap besar kalau menurut saya. Karena kalau Anda di sini ada uangnya miliaran, nggak mungkin Anda buka warung tuh 25 juta punya. Anda juga akan buka sewa tuh sekitar menghabiskan kurang lebih 1 miliar. Berarti ya besar juga. Jadi nggak bisa dilihat dari nomor, oh 25 juta berarti kecil resikonya, yang 1 M baru besar. Teman-teman ingat, yang buka 25 juta berarti uangnya saya yakin kisarannya hanya segini. Berarti tetap besar resikonya karena udah memakan separuh daripada uang yang dia ada. Ya. Nah, itu konvensional. Nah, sekarang berapa lama? Ya, Anda bisa baca, Anda bisa cek buku ya. Ini buku yang sudah saya lahap baca sekian banyak dan ini demikian. Konvensional itu modalnya kalau menurut saya itu nggak ada kecil dan besar, walaupun biasa disebut begitu, saya menganggap ini besar seperti argumen yang tadi saya jelaskan. Plus apa ini? Lamanya berapa lama? Ini konvensional menuju yang tersistem dengan baik dan benar dinyatakan kurang lebih Anda butuh 30 tahun kurang lebih. Kalau jadi loh teman-teman. Anda bisa lihat sih di luaran banyak sekarang franchise ya, pisang goreng ini. Saya nggak ngomong franchise yang ecek-ecek gitu. Ya, bisa buat sesuatu oh ini sudah di franchise kan, kok franchise-nya itu masih abal-abalan, itu saya nggak ngomong itu. Tapi kita bicara mereka yang sudah berhasil menjadi konvensional, menjadi business owner yang luar biasa, itu yang sudah sangat luar biasa. Misalnya mie ayam sekarang menjadi bakmi gang kelinci, ya. Kemudian ada bakmi Gajah Mada. Nah, itu yang mie yang benar-benar franchise-nya luar biasa, ya. Nah, ini kurang lebih 30 tahun kalau jadi dan lebih banyak gak jadi. Teman-teman tinggal lihat di Jakarta, Anda hitung berapa ribu namanya gerobak bakmi. Berapa yang jadi bakmi Gajah Mada? Apakah semua yang di situ nggak mau jadi bakmi Gajah Mada? Mau. Ya. Saya orang Bangka, terkenal sekali kan bakmi Bangka, tapi bakmi Bangka nggak jadi bakmi itu tuh gang kelinci. Ya. Mau ngomong bakmi Bangka lebih enak dari gang kelinci sekalipun, tapi yang berhasil menjadi besar, berhasil menjadi bisnis yang ada di kuadran kanan itu adalah bakmi gang kelinci, bukan bakmi Bangka. Ya, nah ini lama. Nah dulu yang bisa memicu saya, membuat saya benar-benar mau pindah di sini dan saya 20 tahun berarti ya untuk sampai saat ini ada di sektor bisnis ini. Kenapa? Karena saya menyadari, waktu saya menyadari itu ada di usia 30 teman-teman. Saya waktu itu ada di usia 30. Saya merasa, saya waktu itu baca buku, ya baca 1 halaman, saya pikirkan 1 halaman, saya merasa ini kalau jadi loh ya, ini suami saya ini kontraktor nih ceritanya ya, tukang bangunan kita ngomong ya. Apakah dia 30 tahun lagi jadi Ciputra nggak ya? Gitu loh. Ya kan saya tinggal tanya suami saya ya, 30 tahun lagi kira-kira kamu jadi apa ya? Ciputra nggak, kurang lebih gitu kan. Kalau nggak yakin bahaya nih. Ya jangan sampai di saat kita udah tua 60 tahun nanti, ini jadi kita ini
dengan tenaga yang sudah berkurang, berarti ini bagaimana dengan bisnis kita? Nah, saya nggak mau. Berarti ini saya harus melakukan sesuatu untuk mengamankan keluarga saya. Ya, harus mengamankan. Disitulah saya memutuskan, oke, saya akan support keuangan ini dengan bisnis network marketing. Karena kita harus membuat, kita harus backup keluarga kita dengan passive income. Targetnya sebentar lagi kita akan menikmati, ya, menikmati keuangan kita ini dengan passive income. Nah, ya cara yang kedua. Nah, ini saya coret nih ya, teman-teman. Saya coret. Saya nggak tahu, terserah teman-teman. Saya coret karena saya merasa berbahaya. Ini secara keuangan mungkin bisa memadai, bisa ya dikejar ya. Tapi waktunya 30 tahun kalau jadi. Nah, saya merasa nggak mau di sini. Nah, teman-teman gimana? Ada yang mau di sini? Saya nggak mau. Cara kedua. Cara kedua adalah dengan cara tadi konvensional, di sini caranya franchise. Franchise, waktu lahirnya franchise ini juga pro dan kontra. Karena bagi orang konvensional ini aneh. Ibaratnya haram bener ya istilahnya. Kenapa? Aneh. Dagang tapi nggak kelihatan barang. Ya, dianggapnya tidak benar dulunya ya. Tapi bagi orang di era itu yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat saat itu, ya, sesuatu visi dan sesuatu yang luar biasa, melihat peluang bisnis ke depan, mereka merasa ini luar biasa. Kenapa? Ini modalnya besar, teman-teman. Ya, beli franchise ini besar modalnya. Beli franchise nggak murah. Ya, beli franchise ini mahal, tapi dia memangkas di sini. Dia sekitar 5 tahun ini udah bisa. Jadi, orang yang mencetuskan franchise merasa apa? Yang konvensional kenapa gagal untuk membuat sistem? Kenapa gagal untuk bisa menjadi sebelah kanan? Kenapa? Karena yang konvensional, walaupun dia jago masak, ya restorannya enak, bakmi bangkanya enak, yang pempek apanya enak, tapi dia nggak banyak orang yang bisa buat sistem, teman-teman. Nggak gampang. Makanya butuh 30 tahun itu karena apa? Untuk menstabilkan sistem itu. Ya, baju sekarang yang matahari, dulunya di mana? Pasar Baru sana, sekarang jadi matahari lah ya. Banyak sekali, teman-teman. Ya, nah ini butuh waktu. Enggak semua orang berhasil membuat sistem, makanya jadi konvensional terus. Ya, jadi mereka yang franchise ini bilang, oke, saya punya otaknya, saya yang bisa bikin sistem. Saya akan jual sistem ini kepada orang yang ada uang. Ya, jadi yang konvensional ini mungkin kamu ada uang, kamu ada keterampilan, tapi kamu nggak bisa buat sistem. Saya punya otak, saya bisa bikin sistem. Maka saya jual sistem saya kepada kamu. Makanya ini mahal. Mereka beli sistem ini nggak usah capek. Ya, kalau Anda beli Alfamart, Anda nggak usah capek. Kenapa? Karena Alfamart semua, Indomaret semua, mereka yang ngetrend, mereka yang siapkan barangnya yang masuk berapa, sudah ada sistem yang mengatur barang stok-stok di situ. Ada karyawannya keluar pun ya, Anda pemilik Indomaret yang misalnya Anda punya Indomaret di depan rumah Anda. Mitra dari mana gitu ya, nama usaha Anda misalnya Sukamaju namanya ya, Indomaret mitra dari Sukamaju terusnya. Anda pemilik yang Sukamaju. Belum tentu yang Anda masuk ke Indomaret itu belum tentu staf itu tahu bahwa kamu itu pemiliknya. Yang mentren mereka, yang terima karyawan dia, yang mengajari mereka itu si Indomaretnya. Mereka keluar, mereka nggak betah pun, yang mereka berhenti pun nggak lapor kita. Indomaret yang ngatur. Kita nggak tahu apa-apa, pokoknya kita cuma tahu terima setiap bulan ada income yang masuk. Jadi ini membayar tenaga. Jadi franchise mahal karena kita membayar sama sistem, kita nggak mau capek, kita cuma mau tahu untuk udah pokoknya selain kamu totally. Ya, mereka yang kerjakan. Nah, saya juga coret ini, kenapa? Modalnya dari mana? Ya, franchise yang luar biasa tuh miliaran. 20-an tahun yang lalu ya, di saat lagi pergolakan politik di negara kita yang dulu itu ya, habis kerusuhan yang begitu nggak stabil, siapa yang ada uang? Nggak berani. Sehingga saya merasa coret ini semua. Teman-teman, kalau teman-teman menjawab tadi yang saya bilang, yang passive income yang menjawab susah, jawaban itu tepat untuk kakek Anda, untuk orang tua Anda. Mereka jawab benar. Kenapa? Karena di masa mereka hanya ada 2 cara ini yang saya coret. Sehingga kita ini tidak sampai hari ini ya, kita ini bukan jadi anak atau cucu orang berat. Ya, enggak. Kita jadi anak yang harus berjuang mati-matian. Kenapa? Ya karena jawaban tuh yang susah itu adalah orang tua dan kakek nenek kita benar. Karena
Di era mereka hanya ada 2 peluang ini, teman-teman. Kita yang sekarang ini, teman-teman, lahir peluang yang ketiga. Ketiga ini. Nah, saya coret ini ya, saya hapus ini dulu, teman-teman. Nah, peluang yang ketiga ini peluang yang apa? Kita lihat, teman-teman. Sekarang ini eranya gimana? Kita ini selalu harus melihat era kita ada di mana. Sorry. Ya. Nah, teman-teman, kita menunggu lahirnya poin ketiga. Apa sih ini? Di era ini, teman-teman, ya, kita lihat pertumbuhan era dulu sekali ini di dunia. Ini dunia ya, kita nggak ngomong Indonesia, kita ngomong dunia. Zaman dulu adalah agraria, ya, di mana bercocok tanam itu lebih banyak dilakukan di dunia ini ya, seluruh dunia kita ngomong ya. Ini era agraria. Maka di era agraria ini tanah gembur lebih mahal daripada tanah keras. Tuan tanah lebih kaya daripada yang di sektor lain karena ini memang era ini. Kemudian lahirnya namanya era industri, ya, era industri di sini. Ini ada 1930. Ini dimulainya era industri. Nah, era industri inilah terbalik langsung di agraria ini ya, tanah keras akan lebih mahal daripada tanah gembur. Kenapa? Di sini ditemukan tambang, mulai bangun namanya gedung-gedung pencakar langit. Ini ada era industri, lahir pabrik-pabrik ini di era industri. Mereka membutuhkan lahan yang keras, ya. Dan satu pabrik susah ya, mau diberdirikan di tanah gembur kan susah ya, pasti tanah yang keras. Nah, industri ini satu pabrik menyerap berapa tenaga kerja? Maka di sini ya, di era ini lahir yang di eranya nanti baby boomer semua ya. Makanya orang tua kita mendidik kita dulu yang kita usianya seperti saya yang 50, dulu orang tua kita bilang, "Ayo kuliah yang benar ya biar IP-nya naik, IP-nya bagus." Dulu kalau kita baca koran minimal 2,7 ya ceritanya ya, minimal 2,7 bisa supaya bisa terima lamar kerjaan ya. Syukur-syukur IP kita 3 ke atas. Ya. Nah, itu era dulu, teman-teman. Ini era yang dimana terjadi di sini. Kalau kita sekarang masih melakukan apa yang orang tua kita doktrin ke kita, doktrin ke anak kita, wah ini kita mengajar anak kita hidup susah. Kenapa Anda bisa menjadi employee dan kerja dengan orang lain? Karena Anda didikan doktrin dari era ini. Anda makanya waktu lulus kerja, Anda lama kerja. Ya, nah. Kemudian sekarang adanya era informasi. Nah, ya. Era ini, perpindahan ini juga gonjang-ganjing membuat dunia runtuh. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang terbalik. Ya, sekarang banyak sekali. Sekarang ini kita semua gaya hidup tuh ada di sini, teman-teman. Gaya hidup ada di ini. Saya tanya, siapa yang nggak punya handphone? Ya, mau tukang becak lah, mau apa, jual apa, semua pegang gadget, semua pegang HP. Sekarang susah untuk menemukan orang yang tidak pegang HP, ya. Semua pegang HP. Itu bagian dari gaya hidup. Ya, itu bagian dari gaya hidup. Anda menikmati perubahan ini. Anda merasa asik sekarang ya, transfer ya. Dulu kita merasa di ATM kita dulu hanya tarik uang, sekarang bisa nyetor juga. Kita merasa itu sesuatu yang fun. Anda menikmati itu, ya. Itu semua gaya hidup. Nah, teman-teman tahu nggak? Di era informasi ini ada kabar gembira dan kabar buruknya. Ya, kabar buruknya apa? Kabar buruknya karena semua ini menggunakan IT itu memangkas semua lapangan kerja. Materi kapan kita ya? Yang kemarin ya, yang di mana ya? Yang saya putarkan robot. Ya, robot-robot itu, Ci. Ya, sekarang di restoran waiters pun digantikan tenaga robot ya. Kemudian tempat parkiran sekarang udah mulai pakai mesin segala macam. Teman-teman, saya waktu membaca buku sebelumnya ya beberapa tahun yang lalu dikatakan di Indonesia 2010 itu end of job. Sekarang tanpa sadar kita udah 2022. Jadi saya baca buku ini sekitar mungkin 2003 kali ya atau 4 saya baca. Dia bilang apa? Indonesia 2010 end of job. Di negara lain udah terjadi. End of job artinya apa? Kehilangannya lapangan kerja. Lapangan kerja Anda dikerjakan oleh robot, dikerjakan oleh komputer ya, semua IT yang bekerja. Ya. Jadi
mengikis semua lapangan kerja. Anak-anak Anda sekarang sekolah, Anda kuliahkan anak-anak Anda, bayar begitu mahal. Setelah lulus tuh kemana anak Anda? Ya, kalau Anda masih cekokin setelah itu, ya mereka akan direkrut oleh perusahaan Amerika. Woi, keren, anak saya kerja di perusahaan Amerika. Terima gaji, sudah masuk langsung 20 juta. Ini mengenaskan. Dia nggak akan berani lari. Ya, butuh mental yang luar biasa loh. Tiba-tiba dia gaji sekali masuk aja terima 20 juta, terus mau ngos-ngosan di Atomi gitu. Terima sebulan nggak nyampe pairing sekali 843.000 gitu. Itu perlu mental yang luar biasa, perlu pengertian yang luar biasa. Ya, kalau enggak mereka enggak akan pindah. Makanya akan dijerat di sini terus. Nanti baru ketemu susahnya nanti. Tahun-tahun pertama asik banget dia. Ya. Nah, ini mengikis lapangan kerja. Ya, anak-anak Anda kemana nantinya? Bersaingan luar biasa, lulusan sekolah begitu banyak, lapangan semakin sempit. Ya, ini yang terjadi di era ini. Ini sangat mengerikan. Kalau Anda tidak menyiapkan sesuatu buat anak Anda di era ini mematikan anak-anak Anda. Ya, Anda hanya merasa menikmati, wah, gaya hidup yang berubah. Tapi kalau gaya hidup Anda berubah, tapi ekonomi Anda masih dari sini, jadi gaya hidup dari sini, tapi secara income Anda dari sini, ini mati Anda. Makanya kenapa orang sekarang ada yang susah makin susah, yang kaya makin kaya. Karena kalau Anda gaya hidupnya di era informasi, kemudian Anda income-nya datangnya Anda cari dari era industri Andanya, maka di sini terjadi nabrak, nggak matching. Jadi kalau Anda pakai baju, ibaratnya atasnya pakai coklat, bawahnya pakai biru tua, nabrak, nggak matching teman-teman. Ya pasti tewas. Ya nggak akan bisa, keluarga Anda nggak akan bisa menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena Anda berpijak tidak di tempatnya. Ya, nah teman-teman itu kabar buruknya. Jadi siap-siaplah kepada teman-teman semua. Bagi Anda tinggal lihat aja. Kalau income yang masuk pada rumah tangga Anda 80% masih dari industri, 20% baru dari Atomi, segera kuatkan Atomi Anda. Anda sekarang sudah benar berpijak di sini, tapi seriuslah. Jangan merasa aman, nggak apa-apa di situ gue supaya bisa iseng-iseng aja gitu ya, supaya seru-seruan, supaya ada kerjaan. Jadi kan Senin Zoom 4 darah keren ya. Nah, jangan teman-teman. Anda jangan merasa nyaman dengan 80% income Anda ada di industri ini. Anda akan mati nantinya. Ya. Nah, teman-teman itu tadi kabar buruknya. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya justru di era inilah teman-teman pintunya terbuka, lahirlah yang ketiga ini. Kalau tadi nggak ada era ini, yang ketiga ini nggak akan lahir untuk kita. Nah, dengan ada ini lahir namanya network marketing. Inilah networking itu muncul di sini, MLM itu muncul di sini karena ada lahirnya ini. Baru lahir ini. Jadi bagi kita sekarang langsung jingkrakan Anda berbahagialah karena terbuka pintu ketiga. Saya langsung mengapa saya 20 tahun ada di sektor ini, nggak ada yang bisa menggoyahkan saya untuk membalikan saya lagi sebagai employee atau menawarkan saya untuk buka konvensional, nggak ada. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah menemukan jalan yang ketiga ini untuk supaya saya bisa pindah di kuadran ini. Tadinya nggak ada jalan bagi saya. Sekarang saya udah tahu berarti yang ketiga ini. MLM berapa sih? Resikonya ada resiko nggak? Atomi ada resiko nggak? Nol. Resiko nol, nggak ada. Ya, nggak ada resikonya, nggak ada modalnya. Terus berapa lama? Karena Anda nggak pakai modal, yang namanya terima 843 juga udah untung, udah break even, kalau nggak pakai modal. Ya, jadi ini cepat sekali teman-teman. Terus kita bandingkan lagi ya. Kita bandingkan, coba lihat. Teman-teman di sini yang langsung Anda bandingkan aja ya di sini. Ada teman Anda kerja kantor. Dia hoki nih, baru lulus. Yang kita nih ngomongnya hoki, kita cari yang ekstrim hoki, kita nggak usah ngomongnya pada umumnya dulu deh, yang hoki. Nah, dia lulus, terima kerja gaji 20 juta. Ya, 20 juta. Anggap kalau naik 20 juta, kalau naiknya 10% kan 2 juta. Ini naiknya 5%, padahal nggak ada loh 5%, kadang cuma 2%. Saya kasih cakepnya aja, berarti naik 500.000 ya, berarti 2.500.000.
Anda atomian ngap-ngapan udah jungkir balik ya, 1 bulan ini baru terima 5 juta jungkir balik nih. Dan pertanyaan kayak tadi, mana yang mengenaskan? Anda harus melihat bahwa ini mengenaskan. Anda berjalan, ini kerja, coba kita lihat ya, range-nya ini pertama kali dia dapat langsung ini. Anda dapat yang ini. Kita ukur dengan waktu, ukur dengan jam kerja yang sama. Kalau benar Anda kerja seperti dia ini bekerjanya berangkat dari jam 8 mulai kerja sampai jam 4 sore. Jam 8 berarti dia mulai berangkat jam 6 kalau dia kerja tempat jauh, macet ya, jam 6. Pulang 4 sampai di rumah berarti jam 6 sore juga. Berangkat jam 6, pulang jam 6. Kerjakan ini seterusnya dan kenaikan gajinya Anda tinggal hitungan sendiri, naikkan lagi 5%, 5% naikkan terus. Ya, berapa tahun dapatnya berapa? Anda ngos-ngosan di sini. Saya percaya kalau Anda kerjanya seperti dia, mulai melek mata jam 8.10 sampai jam 4 sore kayak kami workshop tadi ya. Saya percaya di dalam 2 tahun ya, butuh 2 tahun Anda pasti income-nya sudah di atas 50 juta. Terus kenaikan tahun depan luar biasa, namanya network marketing. Kalau tahun ini Anda 50 juta, tahun depan kalau kerjanya Anda tetap sama seperti ini ya, dari jam 8 pagi sampai sore, ini pasti bisa 100 juta punya. Ya, kita bisa lihat teman-teman kita 3 tahun di Atomi sudah ada yang namanya Leaders Club. Mereka sudah ada income-nya 120 juta per bulan. Ya. Kita lihat di mana? Di Korea ya. Korea terlama 12 tahun. Para imperial itu mereka terima income 1 M 1 bulan. Dan hanya dalam 12 tahun mereka terima 1 miliar 1 bulan. Anda hitung coba 10 tahun ya. 12 tahun dengan gaji 5% dari mulai yang 20 juta ini. Ini 20 juta 500, sorry kok jadi 2,5 juta. Ya, Anda silakan hitung. Apakah bisa nyampe segini? Nggak akan mungkin teman-teman. Ya, jadi ini adalah suatu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Ini tidak mengenaskan teman-teman. Tinggal Anda kerahkan seberapa waktu Anda bayar ini. Kalau Anda bayar dengan ini akan cepat. Ini nggak ada apa-apanya teman-teman, nggak ada apa-apanya. Nggak ada tergiur-giurnya dengan sini teman-teman. Jauh lebih tergiur ini. Kenapa? Karena Anda ada di sini. Ya, jadi network marketing inilah yang luar biasa membuka pintu ini untuk kita mengecap ini. Ya, jadi kepada teman-teman semua, berbahagialah Anda semua sudah ada di bisnis yang tepat, Anda sudah ada di zona yang benar. Tinggal Anda perjuangkan. Anda harus menyadari Anda ini sekarang siapa, sehingga Anda benar-benar menghargai ID Anda menghargai bisnis Anda, suatu bisnis yang sangat besar yang membawa Anda di era yang sebelah kanan ini. Ya, setelah Anda dapat uang, nah ini ya yang di Zoom saya yang sebelumnya juga yang saya sampaikan, Mr. Park bilang kalau kita sudah bisa income 500 juta sampai 1 M, ini jangan dikekep, karena ada yang tanya ke Mr. Park ya. Kalau 500 juta, janjinya 500 juta 1 M. Ya, dan Atomi bilang dia Atomi bisa sampai 100 tahun ya, akan diwariskan 3 turunan. Lah 500 juta ini, 1 M ini bagi 100 tahun ke depan kan udah nggak ada nilainya kata dia. Ya, sudah kecil dong bagi kita sekarang gede, tapi kalau 100 tahun lagi ini udah nggak ada nilainya. Mr. Park bilang, siapa suruh kalau kamu income segini kamu kekep atau kamu foya-foyakan. Kalau kamu memang sudah income sekian, kamu sudah bisa belajar investasi. Ya, kamu kalau sudah ada uang, kamu sudah akan bisa lari ke ini. Bagi investor itu adalah uang, cari uang untuk mereka. Ya, kalian silakan belikan logam mulia. Anda bisa beli properti. Ya, beli semua aset yang bisa berkembang, yang bisa menjaga nilai uang Anda. Disitulah kita bermain di era ini sudah teman-teman. Maka di sini orang disebut passive income. Ya, Anda di Atomi itu sistem teman-teman. Belajar kembali kepada leader Anda bagaimana Anda membangun sistem Anda sehingga kita ini berjuanglah mati-matian di 3 tahun. 3 tahun Anda sudah bisa menikmati passive income yang lumayan ya, sekitar 40-an juta Anda bisa dapat. Kemudian naikin lagi, jangan pernah puas dengan teman-teman area namanya
ASN ini area yang sangat bahaya teman-teman ya. Kenapa? Ya saya juga sampaikan di sini, saya juga belajar ini dari Aprinda ya. ASN ini satu kunci kata Mr. Park. Ini berarti kita sudah separuh jalan menuju separuh jalan pegang kunci untuk sukses di Atomi. Jadi kita udah sukses, sudah pegang kuncinya, ya tinggal jalan lagi. Tapi ini juga bahaya. Kenapa teman-teman? Ini zona nyaman untuk kita Atomi. Anda di sini bagi yang di Indonesia, Anda kalau income sekitar 40 sampai 50 juta itu sudah happy dan sudah cukup. Anda udah mengalahkan teman Anda yang tadinya ketawain Anda, dia dulu income-nya 10 juta, bangga, Anda income 843.000, diketawain yang income-nya 10 juta, sekarang Anda bisa merasa tertawain dia, terus Anda merasa nyaman di sini. Kenapa? Bagi Indonesia segini cukup. Ya. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Karena merasa cukup, dia di sini terus. Jangan teman-teman, kita harus ingat, oke, kita sudah menikmati income 40 sampai 50 juta, kita sudah auto sales master. Ingat, bukan hanya kita saja yang mencapai ini. Kita paling penting kita mau tim kita mencapai ini juga. Kita harus mau membuat tim kita juga menikmati ini teman-teman. Tidak cukup kita saja yang menikmati. Bagi teman-teman yang sudah sampai ke auto sales master, please berjuanglah lagi. Ya, jangan duduk dengan zona nyaman ini, tapi kita bersyukur kita ada di situ, tapi ingatlah masih ada tim kita yang di bawah yang belum mengecap ini. Yang mereka ini sama kayak kita dulu, ngos-ngosan yang baru 3 juta tiap bulan, ya 5 juta, mereka butuh ke sini. Ya. Jadi ini teman-teman, sistem ini Anda belajar lagi kepada leader masing-masing, Anda bisa lihat setelah 3 tahun Anda bekerja, Anda akan mendapatkan ini, ya kurang tahu Anda berjuang mati-matian, ya lakukan apa yang kami lakukan, kemudian berjuang lagi, Anda akan lebih besar lagi. Kita nggak puas hanya dengan sistem dengan pasif income 40-50 juta, kita akan naikin lagi, kita akan pasif di 100 juta. Maka anak-anak tim kita di bawah akan menikmati kita seperti ini dan seterusnya. Dan juga bisa memungkinkan anak kita melebihi kita, bisa. Ya, tim kita ayo berjuanglah. Anda bisa melewati 4 darah, bisa. Nggak ada yang menutup kemungkinan bahwa Anda melewati kami, itu bisa. Ya, belajarlah untuk membangun tim Anda. Ya, Anda akan bisa menuai ini semua. Inilah passive income. Di saat Anda jalan-jalan, kita pentingnya passive income kenapa? Kita ini ingin menikmati hidup, ya bisa jalan-jalan. Kita juga bisa sakit, tapi di saat kita menikmati jalan-jalan, income kita tetap jalan. Kita tidak stres seperti ai glodok sana, ya. Kita bisa menikmati jalan-jalan kita, tetap uang bonus kita tetap datang. Waktu kita sakit pun kita tidak stres karena kita tahu bonus kita pun tetap datang. Kenapa? Karena sistem yang sudah terstruktur yang menghasilkan itu untuk kita, ya. Jadi penutup dari saya, ingat teman-teman, di dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan. Ingat, ya, di dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan. Di dalam pertumbuhan tidak ada kenyamanan. Oleh karena itu, teman-teman, kita di sini masih berjuang untuk bertumbuh, maka selayaknya kalau kita di sini belum merasa kenyamanan, masih merasa susah, masih merasa tertati-tati, merasa penolakan, ya, itu wajar. Kita masih dalam zona pertumbuhan. Kita ingin mendapatkan pertumbuhan itu, maka kita nggak akan ada di zona nyaman. Ya, tidak ada kenyamanan itu. Kita berjuang dulu sampai kita sampai ke imperial dan kita akan bawa lagi anak-anak kita mengikuti jejak kita. Oke, itu dari saya kembalikan kepada Rini. Oke, terima kasih Bu Maria Francisca Winata. Sudah terbukakah teman-teman? Sudah terbuka dengan apa itu, bagaimana kita mendapatkan passive income, dan pastinya kalau teman-teman sudah mendengarkan tadi, mulai nih mikirkan, aduh iya ya, aku selama ini udah nyaman, kayaknya enggak, ya itu tidak ada kenyamanan pada waktu Anda di pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan di saat Anda merasa nyaman. Itu udah pasti satu istilahnya, istilah yang tidak bisa dirubah lagi. Di saat Anda merasa nyaman, di situ tidak akan ada pertumbuhan. Saya mungkin cerita sedikit ya, pada waktu 2000 berapa itu ya, suami saya dapat kerja di Surabaya, dan waktu itu ketemu sama manajernya, orangnya baik banget ya. Terus kita ngomong gila, di situ dia udah kerja berapa tahun, saya tanya gitu sama suami, kayaknya udah hampir 20 tahun, udah hampir pensiun sampai hampir 55 tahun, pokoknya udah 20 tahun lebih lah. Waduh gila, gajinya berapa ya, kayaknya
waktu itu sih sekitar pokoknya udah 20-an lah ya kalau udah ngomong perusahaan luar negeri gitu loh, masih istilahnya ekspor impor juga, gajinya 20 jutaan. Terus saya, aduh, ntar kalau misalnya kerja di situ terus bisa sampai segitu nggak ya? Saya ngomong ke suami gitu. Dulu belum punya bayangan tentang passive income, masih 2000 berapa ya, 2010-an kayaknya waktu anak saya masih TK. Nah, pada waktu wah besok kalau lu kerja di situ terus kayaknya bisa 20 juta Ndut per bulan ya. Ndut, saya manggil suami saya Ndut. Jadi terus saya bilang luar biasa kayaknya kalau kita bisa dapat penghasilan segitu ya sebulan. Terus habis itu setelah dia 7 tahun bekerja, akhirnya harus berhenti karena kami punya anak ketiga dan saya nggak mau harus ngurus 3 anak sendirian. Dia di luar kota karena bukan di Malang. Terus akhirnya pulang ke Malang dan saya menemukan Atomy di 2018. Jadi pada waktu itu saya mikir, aduh kayaknya suami kerja ikut orang, gaji udah tetap nih, udah pasti kita terima langsung setiap akhir bulan, pokok awal bulan terima gaji langsung tangannya begini nih mak-mak istri, ayo jatah bulanan, terus kita belanja nih, kita ke belanja bulanan kita bisa sabun, sampo, odol lah, itu kita langsung ke hypermart kalau kita di Malang ya, langsung belanja pokoknya tiap akhir bulan terima ini, bayar uang sekolah, bayar kebutuhan bulanan kita, pokoknya semua dikeluarkan setiap bulan. Tetapi pada waktu saya mulai jalankan Atomy ya, ini kayak dapat kesempatan yang berhadiah buat saya pribadi karena di awal saya merasa Atomy ini apa sih ini MLM. Saya belum kenal si Ika, saya belum kenal orang-orang yang di dunia network. Saya masih ada MLM, ngomongnya jual mimpi. Setiap kali ketemu leader, kita yakin kita pasti bisa dapat penghasilan 10 juta per bulan passive income. Enak dia ngomong udah jalanin, istilahnya kita ngomong ngeliatin mereka itu, kalau kayak teman-teman mungkin yang baru ngeliatin Ci Ika, Bu Ika, ngeliatin saya, ngeliatin Bu Idang, mungkin ngeliatin teman-teman yang lain yang selalu bilang kita bisa mendapatkan passive income, pasti dalam hati ngomong doang, itu udah pastilah untuk orang-orang yang baru mengenal dunia ini. Tetapi teman-teman percaya atau tidak, pada waktu saya 12 tahun yang lalu saya melihat seorang manajer dengan bonus yang menurut saya udah wah banget, 20 juta buat kami yang cuman pekerja biasa. 20 juta itu buat saya itu sudah luar biasa banget. Saya yakin, waduh, kok punya waktu udah mikir-mikir kalau lu kerja di sana sampai jadi manajer 20 juta kita mau ngapain ya, kayak udah mikir kayak gitu. Ternyata di titik ini bonus yang saya dapatkan jauh lebih besar daripada manajer yang 10 tahun lalu. Saya iri, saya sampai mendewakan mereka yang mendapatkan bonus 20 juta per bulan, tetapi mereka benar-benar ternyata ya Sabtu kerja, terus liburnya cuman ambil cuti aja. Itu saya nggak pernah menyangka, saya yang tadinya juga memandang rendah network marketing, saya sekarang bonusnya udah 2-3 kali lipat daripada manajer itu gitu loh. Bayangkan loh teman-teman, ini bukan sekedar mimpi. Istilahnya waktu di awal mungkin kita nggak punya mimpi, kita meremehkan orang-orang yang berbicara pada waktu seperti ini, yang memberikan Anda masukan-masukan tentang passive income, Atomy, bagaimanapun membuat Anda bisa merubah hidup Anda, itu bukan bullshit gitu loh, bukan sesuatu yang nonsense gitu, itu semua reality terjadi gitu loh. Kita merasakan semua, kita malah melihat kemarin mungkin yang melihat sukses dari orang-orang yang disampaikan di Global SA, bahkan di Indonesia pun, mereka benar-benar mendapatkan passive income yang udah ada di atas 100 juta per bulan, di atas hampir 200 yang sudah masuk Leaders Club, itu ada gitu loh. Jadi itu bukan sekedar mimpi. Mungkin banyak yang bilang, ya yang sukses di network marketing itu paling cuma berapa persen sih? Iya memang, karena apa? Memang ya di awal semua orang bilang, banyak orang yang mau sukses, tetapi tidak banyak orang yang sukses. Itu udah kata-kata yang saya sering dengarkan dari semua leader yang berbicara. Karena semua orang bermimpi untuk sukses, tetapi mereka tidak melakukan hal-hal untuk menuju sukses. Nah, itu yang saya sampaikan dari kutipan Ci Ika hari ini tuh luar biasa banget. Jadi jangan mengatakan mustahil untuk sesuatu yang
bisa Anda dapatkan karena saya sudah merasakan bahwa 10 tahun lalu saya melihat orang-orang yang bekerja sebagai employee dengan pendapatan segitu, mereka sekarang nggak bisa mencapai 50-60 juta per bulan, tuh nggak bisa. Mereka tetap di paling 20 sekian tiap tahun, cuma naik 3% kan biasanya seperti itu. Itu yang saya dapatkan saat ini. Bu Ida udah hadir, wah mau menyampaikan sesuatu kah? Mak. Oh, sorry. Ya, saya edit settingnya. Oke, sudah bisa. Udah. Belum mute. Masih ke mute. Ya. Ternyata lupa ya. Ya, terima kasih Rini, terima kasih Ika, luar biasa sekali. Saya mohon maaf terlambat hadir dan tidak bisa banyak fokus ya. Oke, mungkin dari apa yang Ika sampaikan tadi itu juga merupakan pengalaman buat saya ya, bahwa sebanyak-banyaknya income dari konvensional bisnis itu berbeda sekali dengan ketika kita memperjuangkan di networking bisnis ya. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kalau pendapatan toko ya, misalnya ya, saya buka toko komputer, pendapatan toko komputer dalam sebulan 30 juta, 40 juta, itu rasanya gede banget ya kan. 40, 30, 50 juta itu gede banget. Tapi ketika saya menjalankan bisnis itu saja, kemudian pergi ya jalan-jalan begitu ya, seperti yang Ika katakan benar. Hari ini seneng ya kan, pulang cekot-cekot, pasang koyo semuanya. Waduh, kemarin habis berapa ya, dihitung begitu ya. Berarti saya harus bersegera memulihkan dompet saya seperti itu dengan ngirit lagi, nabung lagi untuk bisa jalan-jalan kembali seperti itu. Dan itu luar biasa berat, apalagi ketika saya kemudian terjun di bisnis kuliner ya. Rumah makan Korea itu kami kebetulan à la carte ya, jadi semuanya fresh. Nah, ketika à la carte begitu tamu datang rombongan itu capeknya setengah mati. 8 tungku saya bisa jalankan sekaligus suat gitu ya, 8 tungku dengan berbagai macam pesanan itu harus bisa kuasai. Dan itu capek sekali. Pulang sudah kehabisan daya. Dan ada jam buka, jam tutup ya teman-teman. Belum lagi resiko. Resiko apa? Ketika hari itu tidak ada pembeli atau kurang dari target kita ya, artinya banyak bahan yang terbuang gitu loh. Jadi apa yang kita prepare dari pagi untuk bisa sampai malam harusnya habis, itu nggak habis, kita buang ya, dan itu sangat-sangat berat sekali. Dan ternyata ketika saya kemudian menjalankan bisnis Atomi ini ya, networking yang baru pertama saya kerjakan ya, bisnis networking itu. Beda dengan Ika yang punya segudang pengalaman dengan networking, saya enggak ada ya. Begitu saya paham, loh ini aku jalanin dengan cara ngesot. Karena apa? Karena saya masih ngerjakan bisnis konvensional lain kan. Mungkin beberapa teman ada yang masih seperti itu. Ternyata kok ya bisa ya? Itu bisa pairing ting tong, tahu-tahu udah 300 lebih kiri kanan begitu ya. Kok bisa ya? Nah, apalagi saya anggaplah 2 kaki itu saya kerjakan sendiri. Berbeda kalau 1 kaki sudah tersupport sponsor yang besar sekali begitu ya. Itu mungkin sangat lebih mudah untuk bisa jalan, hanya kanannya saja kan ngimbangin doang. Tapi 2 kaki bisa pairing, itu saya anggap itu sesuatu yang wow sekali. Dan saya sangat-sangat menghargai orang-orang yang betul-betul paham dengan binary system ya, 2 kaki ini. Dan ternyata saya ketika saya paham bahwa networking, bisnis networking, MLM ini bisa menghasilkan yang namanya passive income betul-betul ketika saya sungguh-sungguh mengerjakan. Nah, ini ya teman-teman, kalau tadi dikatakan Ika baru 1 tahun sudah bingung ya kan, kok aku pairingnya baru 1, 2, 3 kali dalam sebulan. Teman-teman jangan galau ya, karena Anda sebenarnya udah pada jalan yang benar ya, jalan yang benar untuk bisa mendapatkan passive income. Hanya apa? Hanya Anda harus menginvestasikan lagi waktu Anda.
lebih untuk bisa fokus di bisnis ini. Ketika Anda fokus di bisnis ini, menginvestasikan waktu Anda untuk ngapain? Jualan? Bukan. Untuk apa? Touching member yang sudah ada, satu. Yang kedua, Anda lebih lagi mengenalkan lagi ke orang-orang tentang Atomy. Itu pasti Anda bisa cepat sukses. Jadi bukan bagaimana Anda menjual ya omset Anda dalam bulan itu tidak, tetapi bagaimana Anda dalam perjalanan waktu ada penambahan konsumen baru itu pasti ya, pasti akan terjadi yang namanya pergerakan PV nantinya. Dan itulah yang nantinya akan menjadi passive income Anda. Dan teman-teman nggak usah khawatir ya, semakin lama semakin besar. Dan ketika terjadi yang namanya auto SM yang beneran, dalam satu circle 15 hari Anda mendapatkan paling enggak 15 juta, apakah itu enggak wow? Ya, teman-teman bisa bayangkan saja ya, gaji direktur berapa? Penghasilan seorang pebisnis dengan misalnya 100 juta pun sebulan, tapi dia high risk, tinggi resikonya, itu sama saja sebenarnya tidak akan menutup ya, apalagi dengan ditambah dengan stres yang luar biasa, dengan adanya pencurian, misalnya taruh saya buka toko komputer kemudian ada pencurian, berapa resikonya ya, seperti itu. Jadi teman-teman, di Atomy tidak ada resiko, itu betul ya. Oke, mungkin itu saja Rini yang bisa saya sampaikan ya. Keluar ya dari zona nyaman. Oke, teman-teman, saya akan sharing satu berita yang luar biasa ya. Jadi ini memang direct selling news udah keluar ya. Jadi siapakah yang berada di mana ya? Oke, bentar. Ada fotonya sih. Saya buka fotonya aja deh. Jadi udah saya save. Jadi begini, kalau teman-teman ragu nih ya dengan Atomy ya, Atomy itu udah masuk di 10 besar direct selling news dunia ya, bukan cuma Indonesia. Jadi direct selling dunia. Oke, saya buka dulu deh. Oke, lah kita berikan aplaus dulu ya buat Atomy. Luar biasa. Ini nomor 10 dari 100 perusahaan direct selling di global ya, dunia ya. Teman-teman boleh lihat, mungkin kalau dilihat cuma 10, saya dulu pernah jalankan yang di nomor berapa di atasnya. Tetapi teman-teman boleh tahu ya, mereka sudah berapa tahun ada dan berdiri. Atomy baru 13 tahun, 2009 berdiri di Korea, dan ini perusahaan global. Dan teman-teman kalau lihat nih, sekarang kita mau ngomong ya, yang saya tahu ya, saya nggak tahu semuanya ya. Nomor 1, butuh modal untuk join, belanja member, atau kalau tidak jadi member pasti harus ada biaya. Yang nomor 3, pasti Anda harus belanja dulu senilai berapa baru bisa jadi member. Yang nomor 6, saya tahu produknya mahal banget karena dia ini apa yang saya tahu di Indonesia untuk udara itu loh, saring udara itu ya. Teman saya soalnya dia jual. Dan itu memang udah hampir 20 tahun, berapa belas tahun sih. Yang nomor 8 saya tahu produknya juga tuponya makin tinggi Anda, posisinya tutup poinnya juga makin tinggi. Sekarang saya ingin membandingkan sedikit dengan Atomy. Atomy ini kan review dikit lah ya. Atomy itu kenapa tadi Bu Ika bilang ini no risk gitu loh, nggak ada resiko, karena apa? Kayak kita daftar member ya gratis.
kita daftarin orang di bawah kita 100 orang, ya kita nggak dapat apa-apa, udah pasti ya. Karena memang di Atomi kan tidak ada biaya pendaftaran, dalam arti kalau Anda mendaftar, lalu Anda membawa orang, Anda bonus pairing, bonus bergabung, nah itu tidak ada di Atomi karena kita joinnya adalah gratis. Sedangkan pada waktu Anda harus mendaftar 9 perusahaan di atasnya, Anda harus mengeluarkan uang atau membeli produknya yang mungkin belum tentu Anda pasti pakai gitu loh. Jadi menurut saya Atomi luar biasa, dia setiap tahun meningkat untuk penjual salesnya setiap tahun. Dia sekarang ini billion ya, harusnya 1,83 billion US dollar, dan kita masuk ke peringkat ke-10 dibandingkan dengan kakak-kakaknya, nenek-neneknya. Yang nomor 1 itu 60 tahun lebih saya tahunya. Dan kita Atomi baru 13 tahun lagi, baru 13 tahun berdiri. Jadi Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, bisnis yang tepat, di mana Anda no risk, tidak ada resiko apapun, tetapi Anda bisa menghasilkan passive income yang kadang nggak pernah kita bayangkan. Mungkin kita ngomong aja, ya kalau Anda bisa dapat passive income yang sama dengan pendapatan sekarang saya sebagai employee, apakah Anda tidak merasa wow luar biasa gitu loh. Padahal Anda kerjakan mungkin di waktu yang di luar jam kerja Anda, tetapi Anda bisa mendapatkan bonus yang sama dengan Anda bekerja sekarang sebagai employee. Apalagi kalau bonus passive income bisa lebih tinggi dari bonus employee Anda, apakah Anda masih berpikir untuk terus bekerja membangun aset orang lain? Kalau saya sih milih membangun aset saya sendiri, itu sih ya. Ini satu berita yang luar biasa yang baru keluar di beberapa hari yang lalu. Jadi kenapa Anda harus meragukan Atomi ini sendiri? Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bu Veronica dari tadi ada raise hand. Apakah mau bertanya? Wah, ini udah dapat datanya nih. Wes, terima kasih Bu Ida Ratri. Oh ya, Kowe itu water purifier atau air purifier ya. Jadi dia, oke. Ini datanya tadi Nuskin 84, PM Internasional 93, Atomi 2009 loh. Baru 13 tahun sudah seperti itu. Ini bukan perusahaan abal-abal yang hanya menjanjikan bonus besar. Kalau Anda dijanjikan bonus besar di awal, ya itu nggak yakin saya dia akan bisa bertahan, apalagi bisa masuk ke 100 besar direct selling news di dunia. Jadi Atomi the best, luar biasa. Ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Ini kayaknya udah siap semua untuk mendapatkan passive income dan berjuang bersama di Atomi ini kayaknya. Udah, ini nggak ada yang bertanya ya. Oke. Kok nomor 2, Mak? Nomor 1-nya di mana, Mak? MW-nya nggak ada. Saya tahu 60 tahun lebih sih. Natur & Co 1969. Herbalife 1980, gila, saya lahir dia baru udah ada, luar biasa. Wih, ini ada yang tahun 56, 2007, tahun 97-an. Oh, dia ini ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing kah? Sharing dari apa yang disampaikan Bu Ika, Bu Ida, saya sampaikan mungkin Anda tadi yang merasakan keraguan dan sekarang makin ragu, atau Anda yang tadi merasakan keraguan sekarang merasakan keyakinan. Boleh, mungkin ayo dari teman-teman ada yang ingin sharing juga, mungkin nggak bertanya, siapa tahu ada mau ya, mau sharing, nggak masalah. Ini apalagi mikir gitu, mikir gimana caranya. Ini ada yang Bu Vika. Saya 3 tahun join tapi stuck karena saya stay di negara orang dan di hutan. Jadi gimana caranya sharing? Bu Vika di mana? Bu Vika di mana, Bu? Dapat di mana? Mana sih? Ngobrol aja, Bu. Ya silakan buka aja mute-nya ya. Nah, nggak bisa HP-an, Bu, di sana. Oh, ini bisa Zoom, berarti iya. harusnya ada asiknya loh, Bu. Di pedalaman Sarawak. Oke. Sharingnya pakai HP aja, Bu. Nggak bisa ya, wifi office lah. Jam kerja, curi-curi jam istirahat. Luar biasa loh, Ibu bisa join Zoom hari ini tuh menurut saya Anda mau belajar dan Anda mau sukses pastinya.
Nggak masalah, Bu. Itu menurut saya biarpun Anda di pedalaman, Anda masih punya WiFi ya. Menurut saya sekarang kebutuhan pokok itu bukan sandang pangan papan, tetapi sekarang kebutuhan pokok itu adalah internet. Jadi pada waktu Anda punya internet, Anda bisa bekerja di situ. Wika, gimana nih kalau ada yang 3 tahun di pedalaman, belum bisa sharing? Sebenarnya mungkin bisa ya. Anda katakan ini di hutan, apakah kerjanya di kebun sawit kah? Perkebunan sawit di Sarawak sana? Ya kan, Bu Vika? Jadi kita semua orang dari kita ini ada kondisi yang positif dan negatifnya. Setiap orang sama ya. Jadi kalau kita lihat kalau ibu ada di hutan, kalau di hutan ini kalau di Sarawak kerja di sana, saya curiganya ini perkebunan ya. Berarti Anda di perkebunan sawit kah atau di perkebunan apa? Jadi lihatnya kalau Anda kerja di perkebunan, satu kebun itu tidak dikerjakan oleh 5 orang. Itu dikerjakan oleh banyak orang. Nah, mereka itulah teman-teman yang Anda perlu sharingkan ya. Dari mulai apa? Dari mulai kebutuhan sehari-hari. Sorry. Nah, jadi saya silentkan dulu. Jadi kita bisa sharingkan semua kebutuhan kita ke teman-teman kita ya. Mulai dari yang Anda bisa ketemukan. Kalau Anda bekerja di sana berarti Anda setiap hari berjumpa dengan orang ya. Nah, jadi ibu rumah tangga kelebihannya adalah dia memiliki banyak waktu, tapi dia nggak banyak ketemu orang. Untuk ketemu dengan orang dia perlu mengeluarkan ekstra tenaga, ekstra planning karena harus keluar dari rumah baru bisa ketemu dengan orang yang untuk dia ajak sharing tentang atomi. Tapi kalau kita yang kerja, dimanapun kita kerja, kita kebalikan kondisinya. Ya, kita lebih miskin waktu, ya karena Anda employee, kayak tadi penjelasan saya, waktu Anda dibeli oleh perusahaan 8 jam, tapi tetap kita bisa curi-curi waktu, ya bisa bisik-bisik mesra ya ke teman-teman sebelah kita, lagi jam makan, ya lagi ngapain kayak kerja sebelah ada teman sambil kerja sambil ngomong tuh bisa ya curi-curi waktu namanya ya. Nah, jadi kita miskin waktu, tapi kita punya banyak teman. Jadi kalau kita yang kerja, kita miskin waktu, tapi kita tidak perlu tenaga ekstra untuk keluar ketemu orang. Karena sekali kita masuk jam kerja, kita sudah di kerumunan orang-orang. Ya, jadi tinggal kita pinter-pinternya untuk berbisik-bisik itu kepada teman-teman kita. Jadi jam makan siang Anda pakailah. Nah, disinilah di dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan, dan pertumbuhan tidak ada kenyamanan. Jadi kalau kita memilih untuk bertumbuh di situ, maka seharusnya jam makan siang kan kita hanya punya waktu 1 jam. Yang tadinya kalau Anda tidak diatomi, mungkin 1 jam itu Anda pakai makan 10 menit, sisanya kita istirahat, ya ngulet kayak gini ya. Enak biasa dulu saya kantor kayak gitu tuh. Aduh habis makan ngopi tuh ngulet-nguletnya ya kayak gini ya. Terus kita merem, kita tiduran tunduk di meja kita itu biasa. Dulu mungkin kita lakukan itu ya, atau ngerumpi ya, main handphone ya jam istirahat. Tapi karena kita memilih ingin bertumbuh sekarang, maka kita akan kehilangan kenyamanan itu. Kita akan memilih makan 10 menit, sisanya kita berusaha mencari orang yang bisa kita sharingkan tentang atomi. Jadi kita berusaha mencuri waktu itu. Ya kita akan buang waktunya yang tadinya kita buat santai-santai, kita buat untuk bekerja. Disitulah yang namanya kalau ada pertumbuhan, tidak akan ada kenyamanan. Dengan Anda ngotot dan lakukan itu konsisten ya, maka saya percaya ya dalam 1 tahun nanti satu perkebunan itu akan menjadi atomias Anda, ya akan menjadi timnya Bu Vika. Satu perusahaan Anda, teman Anda bekerja akan menjadi member Anda. Kalau Anda konsisten lakukan itu. Ya, bukan suami kerja di company China buat jembatan, ada sama orang China tapi dia nggak merasa nggak yakin dengan atominya. Terus Anda sharingkan, jangan hanya 1 kali ya. Karena kita tidak gampang membuat orang lain yakin. Karena kita dulu pun sama, kita tidak langsung yakin ya. Maka kita juga perlu lakukan. Terus lakukan. Di Sarawak itu banyak orang, bukan hanya si China yang tidak percaya ini ya. Banyak sekali. Ya banyak sekali orang-orang Anda lakukan itu ya. Apalagi ini yang kerja suami. Berarti Vika sendiri tidak bekerja kan? Nah, udah lakukan. Ya di Sarawak itu mereka di Malaysia itu atomi itu sudah jadi Anda sudah bisa beli banyak barang di sana. Di Malaysia udah banyak barang ya.